menjadikan kuburnya rontah min riyadil jannah. Al-hajiniyah wa ala kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa ajram ajra fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang selalu senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita sekalian, dipertemukan kita kembali di bulan Rajab ini yang sudah memasuki hari kelima, yang satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diutamakan oleh Allah, yang di dalamnya penuh dengan fadilah amal. Siapa orang yang berbuat kebaikan di bulan Rajab, dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali lipat. Itulah keuntungan kita berjumpa di bulan Rajab ini. Oleh karena itu, orang-orang yang memuliakan bulan Rajab ini, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirinya, keluarganya, anak dan istrinya diberkahi oleh Allah. Manakala dia menghidupkan bulan Rajab dengan menghiasi beramal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun seseorang yang mencuekkan bulan Rajab. Bulan Rajab dianggap sama dengan bulan-bulan yang lain. Dia enggak mengisinya dengan kelebihan-kelebihan amal. Apapun amal-amal yang kebaikan di bulan Rajab yang begitu tinggi nilainya, dia tidak ada sesuatu kelebihannya sama dengan bulan yang lain. Maka orang yang semacam itu sungguh sangat merugi. Dan yang lebih celaka lagi, jikalau bulan Rajab ini di tengah-tengah mereka dia masih berbuat maksiat, masih berbuat munkarat, masih berzina, masih minuman keras, masih berjudi, masih menyambung ayam, masih berbuat namimah, masih berbuat ghibah, maka orang semacam itu artinya dia melemparkan dirinya di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Karena seseorang yang berbuat kebaikan di bulan Rajab dilipat gandakan, seseorang yang berbuat maksiat di bulan Rajab juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyar amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan, dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Tapi tidak di bulan Rajab, hadirin sekalian. Orang-orang yang berbuat kebaikan di bulan Rajab dibalas satu kebaikan 70 kali kebaikan. Masya Allah. Satu sedekah kita lakukan 70. Salat sunat ba'diyah qobliyah berarti 70 rakaat. Tahajud, duha,
Quran kita satu huruf 70. Itu yang saya katakan beruntung kita berjumpa di bulan Rajab yang mengisi, yang menghiasi diri kita dengan berbagai macam amal-amal soleh, karena kita mendapatkan keuntungan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ketika bulan Rajab datang, Rasul memanggil seluruh para sahabatnya. Wahai para sahabatku, kumpul semua, ada sesuatu yang penting ku akan sampaikan kepadamu. In aradtumur rahata waqtal maut wal atas wan najata minasyaitan wal khuruju minad dunya mal iman fahtarimu bisyahra haram kullaha. Wahai para sahabatku sekalian, maukah ku informasikan kepada kamu ada sesuatu nanti di saat detik-detik ajal kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan aman, tenang, nyaman. Tentu mau ya Rasul. Kalau engkau mau meninggal dunia dalam keadaan aman, mendapatkan keredaan Allah, selamat dari godaan setan, dan kau tidak kehausan dalam sakaratul maut, hormatilah bulan-bulan yang dihormati Allah, yaitu Rajab diantaranya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Mutaliyat, yang tiga berurutan, yang satu mutafarrikun berpisah, yaitu Rajab. Ini yang kita berada di dalamnya. Bagaimana cara menghormati di bulan Rajab ini, kita menyikapi bulan Rajab ini, kita berada di dalamnya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah nanti di surga, di akhirat ada surga yang terbuat dari emas, intan, mutiara, permata. Luar biasa hadirin. Di surga itu Allah membuat gedung gak macam-macam, gak kepalang tanggung, dari emas tembok, mutiara, intan, berlian, yang gak pernah ada di dunia ini. Gedung surga yang hebat dibangun oleh Allah dari intan, mutiara, emas, permata, diperuntukkan untuk orang-orang yang memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Orang-orang yang meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Orang-orang yang menjauhkan dosa-dosanya kepada Allah di bulan Rajab ini, karena dia menghormati ini bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang semacam itu diberikan gedung oleh Allah yang dibuat dari intan, mutiara, permata, yang seluasnya langit dan bumi. Karena memang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para ulama mengajarkan, waktu kami di pesantren As-Safiyah, itu Bapak Ki Abdullah Syafi'i, masuk bulan Rajab sampai akhir bulan Rajab, sejak salat subuh, akhir salat subuh, dia berwirid dengan Rabbik firli warhamni wa tub alayya, Rabbik firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Oleh sebab itu jangan sampai kita tidak amalkan ini. Sebentar kita baca, namun bobot amalnya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbik firli warhamni wa tub alayya. Baca lagi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Karena itu sayyidul istighfar. Baca lagi, ada di surah kecil itu Majmu' Syarab yang namanya istighfar Rajab. Luar biasa pahalanya, Masya Allah. Siapa orang yang membaca istighfar Rajab satu kali, andai kata dia dijadikan oleh Allah takdirnya masuk neraka, dimasukkan ke dalam surga, oleh karena dia baca istighfar Rajab. Kalau kita baca paling 5 menit, bobot pahalanya begitu besar di hadapan Allah, bagaikan 80.000
haji dan umrah pahalanya. Bagaikan 80.000 orang yang membangun masjid. Bagaikan 80.000 bagaikan orang yang mati syahid. Bagaikan 80.000 bagaikan para malaikat. Bagaikan 80.000 orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu pahalanya orang-orang yang membaca istighfar rajab. Nanti pulang kita periksa, itu ada Majmu' Syarif, ketemu baca langsung. Masya Allah pahalanya tuh yang saya tunjukkan barusan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi kita mengisi di bulan Rajab ini? Kita banyakkan puasa. Kemarin tanggal 1 hari Senin yang sudah puasa alhamdulillah. Jatuh pada hari Senin, Selasa, Rabu, ada yang sempurnakan sampai Kamis karena dia biasa puasa Kamis, Senin Kamis dia sempurnakan. Dan orang yang berpuasa di bulan Rajab itu sesuatu yang paling bagus, mengisi bulan-bulan Rajab itu dengan puasa sunnah Rajab. Kenapa? Karena sejak dia niat katakanlah jam 3:30 atau jam 4, sejak itu Allah berikan pahala terus sampai dia berbuka puasa. Jadi tidak ada sesuatu pengisian bulan Rajab yang paling bagus puasa sunnah di bulan Rajab. Kenapa? Karena seluruhnya pahala-pahala insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada sela-sela yang kosong. Kalau kita berzikir, kadang kita capek berhenti, baca Quran berhenti, salawat berhenti. Tapi puasa, dari sejak kita niat jam 4, sejak itu sampai berduka jam maghrib, terus pahalanya bagaikan kita naik taksi argonya, meningkat terus meningkat. Di saat-saat sampai beduk maghrib, pahalanya luar biasa yang didapati oleh orang-orang yang berpuasa sunnah Rajab. Masya Allah. Ayo yang bulan puasa masih banyak. Ini baru hari kelima. Sayang kalau nggak puasa. Entah sehari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, 15 hari, terserah kita. Yang penting jangan sampai nggak puasa. Sayang. Karena ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Su'ban di perkarangan kuburan, ketika itu ada seorang mayit yang sedang disiksa oleh Allah. Nangis Rasulullah. Su'ban bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Saya menangis, wahai Su'ban, Anda di perkarangan kubur ini seseorang yang disiksa oleh Allah, disiksa oleh malaikat Jabaniyah. Habis hancur-hancuran. Itu kubur rapat, tulang-tulangnya ringsak, hancur, habis berantakan. Dipukul oleh malaikat, sakitnya luar biasa. Di saat itu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diringankan siksaan. Bukan di stop siksaannya, tidak, diringankan. Karena Rasul begitu cintanya kepada umat. Yang dikubur pun masih beliau doakan. Nggak tega melihat umatnya disiksa yang semacam itu. Dia doakan untuk meringankan saja, tidak stop siksa kuburnya, tidak, diringankan. Ya seringan-ringannya siksa kubur neraka, wallahu a'lam, berat hadirin sekalian. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Su'ban, andai kata orang ini dahulu waktu hidup di bulan Rajab, dia berpuasa 1 hari saja. Dia berpuasa 1 hari saja, wahai Su'ban, di bulan Rajab, dia menghormati bulan Rajab, maka tidak akan kena tersiksa kubur ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Bagaimana mengisi puasanya, sodakonya, Qur'annya, istighfarnya, istighfar Rajab, istighfar Sayyidul Istighfar. Luar biasa orang yang semacam itu mendapatkan pahala, kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ketika memasuki bulan Rajab, seluruh para malaikat mengosongkan langit dan bumi, mereka berkumpul di Ka'bah. Allah tanya, ya malaikati,
Wahai para malaikatku, kenapa kau kosongkan langit dan bumi? Kau semua serentak ada di Ka'bah. Kau bertahmid, memuji, minta ampun. Untuk apa itu? Tidak ada hajat kami, wahai Allah. Kau ampunilah orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Masya Allah. Kata Allah, ya malaikati, demi keagunganku, demi kemuliaanku, aku akan ampuni orang-orang yang berpuasa sunnah di bulan Rajab. Seluruh dosa-dosanya ku ampuni, bagaikan anak sang bayi yang baru terlahir di dunia ini. Masya Allah. Yang doa malaikat dikumpul di Ka'bah ribuan. Betapa hebatnya ini bulan Rajab kita isi dengan puasa. Lalu yang terakhir, kita memperbanyaklah baca selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang yang membaca selawat kepada Rasul di bulan Rajab ini, Allah akan berikan suatu sungai nanti, yang sungainya itu airnya lezat betul, putih, lebih putih dari madu, dari susu, manis, lebih manis daripada madu, wangi, lebih wangi daripada misik. Untuk siapa ini? Jibril. Sungai yang begitu indah, lezat, nikmat. Kata Jibril, ya Muhammad, ini untuk umatku yang bersalawat di bulan Rajab. Masya Allah. Oleh sebab itu, mari, mumpung kita masih berada di bulan Rajab, banyakkan kalimat la ilaha illallah, banyakkan kalimat istighfar, banyakkan puasa, banyakkan salawat. Banyak waktu-waktu kita 24 jam, tinggal kita ganti saja. Capek, zikir, salawat, Quran, dan lain sebagainya, demi untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa ajrun ma'ajra. Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Apa saja yang kau dahulukan dari berbagai macam kebaikan-kebaikan, ada tuh pahalanya disimpan rapi oleh Allah. Kau mengisi bulan Rajab ini dengan berbagai macam amal soleh, ada rapi disimpan oleh Allah. Nanti ketika kita meninggal dunia, baru dibuka itu suratan kita. Begitu hebat kita melihat pahalanya yang kita isi di bulan Rajab. Masya Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli fastaghfiruni wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. الحمد لله الذي أنعمنا علينا بنعمة الإسلام والإيمان وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقاضي الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا بشعبان ورمضان برحمتك أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأنتم علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر قيموا الصلاة